Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita mau beribadah dengan sukacita, memuji, memuliakan Tuhan kita. Tuhan sangat merindukan kita untuk beribadah padanya dan untuk berdoa padanya. Bahkan Tuhan memanggil nama saya, juga memanggil namamu. Kita bernyanyi yuk, dengar Dia panggil nama saya. Ayo Kak, musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita nyanyikan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya ya, ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Halo adik-adik, kita persiapkan hati dan diri kita. Kita akan memulai ibadah minggu kita. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus. Kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Ayo kakak. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Sekali lagi. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya,
Adik-adik, kita puji Tuhan kita bernyanyi Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sada dua tolu anak misi Noaki, si Sem si Ham si Yapet ayam Toroni, walu dosi dia si Bagas Padahui, sada mainang mi tolu parmaen mi. Oke adik-adik, saatnya kita akan tita ketiga yang akan dibawakan teman kita, Christine. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Segala sesuatu yang terjadi pada kita tidak ada yang mustahil. Baiklah, selanjutnya kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik, kita mau berdoa bersama. Doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami semua hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami berdoa buat kami semua, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melimpahkan kesehatan untuk semua anak-anak sekolah minggu. Demikian juga kedua orang tua mereka ya Tuhan, Tuhan yang melimpahkan berkat bagi mereka semuanya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat semua kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan juga pengurus guru sekolah minggu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami semua, supaya kami boleh ya Tuhan melaksanakan pelayanan kami dengan setia untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat semua yang sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan yang menyembuhkan, memberikan mereka kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat semua pemerintahan negara Republik Indonesia, dari yang terendah sampai ke pusat. Tuhan yang melimpahkan berkat dan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh Tuhan memimpin negeri ini dengan hikmat dan dengan benar dan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan,
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampunilah dosa kami ya Tuhan yang kami lakukan, yang sengaja ataupun tidak sengaja, supaya kami boleh menerima berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan. Istimewa kelas Abraham. Kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita. Tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berjalan pada pagi ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan berita kebenaran daripada Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dan ajari kami semua Tuhan. Amin. Adik-adik semua, kita buka Alkitab kita. Ya. Kita buka Alkitab kita. Kita baca kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Abang baca dari sini ya. Kejadian 6 ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Demikian firman Tuhan. Kemudian kita kasih tanda juga untuk ayat hafalan kita, yaitu diambil dari kitab Kolose. Ya. Kitab Kolose ayat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Ya, nanti ada juga tulisannya ya di bawah ini ya. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekian. Kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca pada bacaan kita tadi, yaitu kita tahu
mengenai pekerjaan Nabi Nuh. Ya, pekerjaan Nabi Nuh yang diperintahkan Tuhan untuk membuat suatu bahtera. Ya, kalian pasti tahu cerita itu semua. Kapalnya besar. Kalau di sini dikatakan panjangnya 300 hasta. Kalau kita periksa, satu hasta itu sama dengan 45 cm. Ya, berarti panjangnya kurang lebih itu sebesar 135 meter. Lebarnya 50 hasta, berarti kurang lebih sepanjang 22,5 meter. Dan tingginya 30 hasta, berarti sama dengan 13,5 meter. Panjangnya 135 meter, berarti kita bisa bayangkan panjangnya lapangan sepak bola itu 100 meter. Lebih panjang lagi. Berarti kapal itu cukup besar, ya. Yang mau ditekankan dalam firman Tuhan pada minggu ini adalah bagaimana ketaatan Nabi Nuh mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu untuk membuat bahtera atau kapal. Karena memang ada rencana Tuhan untuk kehidupan manusia pada saat itu, di mana Tuhan Allah akan mendatangkan air bah. Karena ada penghakiman, karena ada penghukuman, dan memisahkan, ya, antara yang orang baik dan yang jahat. Karena pada saat itu banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran atau dosa yang dilakukan manusia. Kita ingat dulu beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah di bulan Juli, ya, firman Tuhan juga bertemakan hidupku untuk Tuhan. Karena kita rindu, karena kita juga mau berbuat kebaikan. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Nah, sekarang tema kita adalah kerja buat Tuhan. Ya, kerja buat Tuhan. Kalau kita baca tadi nats hafalan kita, ya, nats hafalan kita yang menekankan kepada bahwa perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana kita mensikapi perintah Tuhan? Bagaimana sikap kita untuk merespon kehendak Tuhan untuk bisa kita perbuat di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa kerjakan dan laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan dalam kitab Lukas 11 ayat yang ke-28 mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar, memelihara dan mengerjakan perintah Tuhan. Sekarang bagaimana respon kita? Kalau kita simak sikap Nabi Nuh terhadap perintah Tuhan, Nabi Nuh tidak mencame-mencle. Nabi Nuh tidak berpikir, ya, apakah dia sanggup, apakah dia mampu mengerjakan, siapa yang membantu dia, dari mana alatnya, dari mana bahan-bahan untuk mengerjakan perahu, membuat perahu. Ya, Tuhan punya rencana dan Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti memperlengkapi semua apa yang diperlukan. Nabi Nuh pada saat itu
sehingga semuanya boleh terjadi. Demikian juga dengan kita, ya. Kalau kita buka di dalam soal tentang kekhawatiran, yaitu di kitab Lukas, ya, Lukasnya pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34, ya. Hal kekhawatiran, Tuhan ingatkan bahwa kekhawatiran kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Tak usah khawatir akan hidupmu. Tak usah khawatir apa yang kita perlukan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Karena bunga bakung dipelihara Tuhan. Burung di udara dipelihara Tuhan. Masakan kita yang punya kepercayaan, punya keyakinan, Tuhan tidak pelihara? Bagaimana respon kita sekarang? Ya, kita pasti kerjakan. Kita mampu lakukan itu. Tak usah ragu. Kita ingat kalau sekarang ada sapaan masker, ya, yang dikirim di WA kelas Abraham, tiap hari itu ada. Apakah kalian buka videonya? Hanya berdurasi 10 menit, paling lama 12 menit lah. Apakah kalian setia mengerjakan itu semua? Masakan kalian tidak punya waktu? Karena abang juga tahu bahwa pasti tiap hari kan kalian juga belajar online. Ya tentu ada dong paket datanya. Masih bisa dong kalian bagi waktunya. Entah itu pagi, entah itu siang. Ayo buktikan bahwa kita setia. Bahwa kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Hal yang sederhana bukan? Berdoa, ya, membaca Alkitab. Itu bagus loh, sapaan masker itu. Kita dikuatkan, kita disegarkan, kita diingatkan akan pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tentunya kalian juga bisa mengenal dan mengetahui nama-nama pendeta yang ada di GKPS. Bagus. Kalau kalian pasti kerjakan, tentunya kalian mendapatkan fresh kekuatan, penyegaran untuk kalian bisa mengerjakan pekerjaan kalian dalam bersekolah, mengikuti pelajaran lewat online. Ya. Kemudian dikatakan berbahagialah orang yang melaksanakan kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukan. Karena kita adalah pelaku-pelaku firman. Ya. Kita tahu ujung cerita daripada Nabi Nuh, ya. Akhirnya Nuh dan keluarganya, anak-anaknya, Sem, Ham, dan Jafet diselamatkan. Akhirnya mereka melihat kehidupan baru. Demikian juga kita. Kita punya keyakinan bahwa pemeliharaan Tuhan dalam situasi sekarang ini, walaupun sekolah belum bisa bertatap muka, belum bisa ketemu teman-teman, belum bebas bergerak keluar, tapi kita tetap setia, kita tetap patuh untuk setiap peraturan-peraturan, kita taati itu protokol kesehatan, kita pakai masker, kita rajin cuci tangan, kita juga pakai sabun, sanitizer untuk menjaga. Karena situasi kita memang saat ini masih belum bebas dari
COVID-19. Oleh karena itu adik-adik, kita diingatkan, kita dikuatkan bahwa kita tetap mengerjakan, setia melakukan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, sama seperti Nabi Nuh yang dipercayakan untuk mengerjakan tanpa berpikir apakah mampu, apakah sanggup mengerjakan itu semua secara khawatir. Memang kita selaku manusia pasti ada rasa khawatir, tapi kita diingatkan bahwa Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti berikan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Demikian juga dalam sekolah kita, Tuhan pasti cukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Terlebih berkat-berkat yang kita rasakan di dalam kehidupan orang tua kita, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Terlebih ada di kami semua kelas Abraham. Dalam suasana begini kita tetap bisa berkomunikasi di dalam persekutuan kita, dan kiranya apa yang menjadi kerinduan kita semua bisa cepat berlalu untuk boleh kembali normal seperti semula. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyegaran firman Tuhan, untuk boleh kami diingatkan, untuk boleh juga kami dimampukan mengerjakan perintah Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami mengenal Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan sangat baik, Tuhan memelihara kehidupan kami dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita angkat tangan kita sama-sama mengucapkan, apa yang kubawa ini adalah untuk kerajaan Allah. Adik-adik, kita kumpul persembahan kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik sekalian, kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami, sehingga pada hari ini kami patut mengucap syukur dan berterima kasih. Kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga.
Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga rela mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Kasih karunia Allah Bapa di surga, kasih penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta karunia daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu dalam ibadah kita minggu depan. Horas.